Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarista Widya, mahasiswa akuntansi perpajakan dengan NPM 1775510 akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung. Dalam penyusunan proposal tugas akhir ini, saya dibimbing oleh Ibu Mariani SEMM AKTCA sebagai pembimbing 1 dan Bapak Arif Maksun SEMSAK sebagai pembimbing 2. Ada juga Bapak Irawan SEMSI sebagai penguji. Langsung saja saya mulai pemaparannya. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi, dan kerangka pemikiran. Latar belakang, negara memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemerintahan. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber terutama dari pajak. Pajak merupakan aspek paling penting dalam menyumbang pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Dapat kita lihat pada tabel, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sumber penerimaan dalam negeri selama beberapa tahun berturut-turut jauh lebih banyak dari sektor pajak dibandingkan dengan sektor bukan pajak. Hal ini membuat pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalisasi kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek paling penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak, karena jika kepatuhan dapat direalisasikan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Dalam hal ini, peran wajib pajak sangat diperlukan. DJP mencatat per 31 Desember 2019, jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia adalah 45,95 juta wajib pajak, dengan proporsi 92,02% merupakan wajib pajak orang pribadi. Ini artinya, wajib pajak orang pribadi mendominasi jumlah wajib pajak di Indonesia. Sehingga jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi tinggi, kemungkinan potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi sangat besar. Namun faktanya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak yang berusaha untuk membayar pajak terutangnya lebih kecil dari yang seharusnya, atau sama sekali tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini juga terjadi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Tercermin dari realisasi jumlah penyampaian SPT tahunannya, di Provinsi Lampung pada tahun 2020, realisasinya hanya 75% WPOP yang melaporkan SPT tahunan. Begitu pula di tahun 2021 hingga bulan Juni 2021, realisasinya hanya 53% WPOP yang melaporkan SPT tahunan. Kondisi rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut, jika terus-menerus terjadi, jelas dapat merugikan negara. Kepatuhan wajib pajak yang menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai penyelenggara pajak dapat bekerja sama untuk memaksimalisasi kepatuhan pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: 1. Persepsi korupsi pajak. Persepsi ini salah satunya timbul karena sering ditemukannya kasus fiskus yang melakukan korupsi pajak sehingga membuat masyarakat selalu waspada dalam membayarkan pajaknya. Seperti yang kita ketahui, korupsi pajak merupakan tindakan penggelapan hasil pajak yang dapat merugikan negara. Tahun 2010, seorang pegawai DJP Gayus Tambunan terbukti melakukan penyelewengan atau korupsi senilai 102 miliar rupiah, gratifikasi senilai 2 miliar rupiah, juga pencucian uang sebesar 74 miliar rupiah. Tahun 2013 juga ditemukan kasus korupsi pajak, di mana 2 oknum fiskus berinisial MDI dan ED melakukan penggelapan pajak sebesar 2,3 miliar rupiah. Kasus-kasus tersebut hanya sebagian dari sederet kasus korupsi pajak yang menimbulkan kekecewaan dan persepsi buruk masyarakat.
Masyarakat menjadi kurang yakin untuk membayarkan pajak mereka dan takut hasil pajak disalahgunakan oleh fiskus. Lalu, yang kedua, kualitas pelayanan fiskus. Fiskus harus maksimal dan profesional dalam memberikan pelayanannya. Kualitas pelayanan adalah penilaian terhadap pelayanan yang diterima setelah dibandingkan dengan harapan yang diinginkan. Dan pelayanan fiskus dikatakan baik apabila seorang fiskus berpenampilan sopan, bersikap terbuka, ramah dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta memahami kebutuhan wajib pajak dalam meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan pelayanan ini untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitiannya berbeda-beda. Di antaranya adalah penelitian oleh Veronica 2015 membuktikan bahwa persepsi korupsi dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian Tahar dan Rahman 2014, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi korupsi dan pelayanan publik perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak. Peneliti memilih wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung sebagai objek penelitian dengan persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perumusan masalah. Rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah 1. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung? 2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung? 3. Apakah persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. 3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung. Kontribusi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada 2. 1. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan untuk memperluas wawasan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat praktis ada 3. A. Bagi instansi pajak. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan, wawasan atau informasi bagi kantor pelayanan pajak mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pelayanan tiap tahunnya dapat lebih maksimal dan tingkat korupsi pajak dapat diminimalisasi. B. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan. C. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat mengenai kasus korupsi pajak yang marak terjadi di Indonesia. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan ingin melihat bahasan yang diambil akan saling berpengaruh atau tidak berpengaruh. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau Y, antara lain persepsi korupsi pajak atau X1 dan kualitas pelayanan fiskus atau X2. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti ini.
Persepsi korupsi pajak atau X1 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau Y sebagai H1, kualitas pelayanan fiskus atau X2 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau Y sebagai H2, dan persepsi korupsi pajak serta kualitas pelayanan fiskus atau X2 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau Y sebagai H3. Tinjauan pustaka terdiri dari konsep teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Konsep teori pada penelitian ini yang pertama adalah teori atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu dan mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu timbul karena pengaruh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal, seperti peralatan. Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Penelitian ini digunakan konsep teori atribusi dari aspek internal berupa persepsi korupsi pajak dan aspek eksternal berupa kualitas pelayanan fiskus. Yang kedua adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara sebagai besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi utama. Satu, fungsi finansial. Pajak berperan sebagai sumber keuangan negara dan dimaksudkan untuk menyimpan uang ke dalam kas negara agar pada saatnya nanti dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dalam hal menjalankan sistem pemerintahan serta untuk membiayai pembangunan. Contohnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, namun memerlukan biaya yang dipungut dari wajib pajak. 2. Fungsi mengatur. Pajak dimaksudkan untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi atau sering disingkat dengan WPOP adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Yang keempat, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan memenuhi kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rahayu mengemukakan kriteria wajib pajak patuh yaitu tepat waktu dalam penyampaian SPT, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak. Yang kelima, persepsi korupsi pajak. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Salah satu persoalan dalam negeri yang selalu menyedot perhatian dan menimbulkan persepsi publik adalah korupsi. Persoalan korupsi menyebabkan timbulnya persepsi korupsi pajak oleh masyarakat. Dengan demikian, persepsi korupsi pajak adalah pandangan atau tanggapan wajib pajak terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara. Adanya kasus pegawai pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah yang melakukan penggelapan pajak menyebabkan persepsi buruk masyarakat karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak menurun dan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang terakhir adalah kualitas pelayanan fiskus.
Definisi kualitas pelayanan adalah suatu ukuran baik atau buruknya kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan fiskus yang berkualitas yaitu pelayanan yang dilakukan oleh fiskus dengan baik dan sesuai dengan harapan wajib pajak yang bersifat transparan, dapat menimbulkan kepuasan serta kepercayaan wajib pajak. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas dikatakan buruk atau tidak memuaskan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian dari Verina Media, Fajar Wibisono, dan Kadek Pramesti Septiana. Sedangkan beberapa hasil penelitian yang lain menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian dari Siti Zulaika serta penelitian dari Hani Hanifah dan Ivan Yudianto. Hipotesis H1. Persepsi korupsi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tindakan korupsi pajak oleh fiskus membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap instansi perpajakan dan juga fiskus. Hal ini mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh dalam membayar pajak. Wajib pajak enggan membayar pajak terutangnya karena takut hasil pajak disalahgunakan oleh fiskus. H2. Kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Upaya sederhana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Pelayanan dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta sesuai dengan keinginan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. H3. Persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bersedianya wajib pajak untuk patuh dan secara sukarela membayar pajak tidak lepas dari beberapa faktor penentunya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satunya, semakin sering ditemukan kasus korupsi yang dilakukan fiskus akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan. Hal itu membuat masyarakat enggan membayar pajak. Sejalan dengan persepsi korupsi pajak, bagaimana perilaku petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan diberikan sesuai harapan wajib pajak, memudahkan wajib pajak dan membuat wajib pajak merasa puas akan pelayanan tersebut, maka wajib pajak akan patuh dalam membayarkan pajaknya. Metode penelitian terdiri atas populasi dan sampel, penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, serta rancangan analisis dan uji hipotesis. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi, baik orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maupun orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan yang terdaftar di seluruh kantor pelayanan pajak Pratama Provinsi Lampung. Sampel, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode proporsional random sampling. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Penentuan anggota sampel dari kelompok populasi dilakukan secara acak, sehingga elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 1.552.392 WPOP, sehingga jumlah sampel yang ditentukan menggunakan rumus Lovin adalah 100 sampel.
Untuk jumlah sampel per kantor pelayanan pajak Pratama setelah diproporsikan berdasarkan cara proporsional random sampling, yaitu jumlah sampel setiap kelompok sama dengan populasi per kelompok dibagi populasi seluruhnya dikali sampel yang diperlukan, di mana pada penelitian ini adalah 100. Sebaran sampelnya dapat dilihat pada tabel. Untuk KPP Pratama Metro 27, KPP Pratama Tanjung Karang 8, KPP Pratama Kedaton 9, KPP Pratama Teluk Betung 6, KPP Pratama Natar 25, dan KPP Pratama Kota Bumi 25, sehingga total sampelnya adalah 100. Jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data yaitu data primer, atau data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab serta menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner yang bersifat tertutup, yaitu kuesioner dengan jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih saja. Kuesioner penelitian ini terdiri dari 22 pertanyaan, 7 pertanyaan mengenai persepsi korupsi pajak, 8 pertanyaan mengenai kualitas pelayanan fiskus, dan 7 pertanyaan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kuesioner akan disebarkan secara online menggunakan Google Form. Operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel. Variabel pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau Y dengan dimensi kepatuhan formal dan material, dan indikator kepatuhan formal adalah ketepatan waktu dalam membayar pajak dan ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT. Untuk indikator kepatuhan material adalah kelengkapan pengisian SPT dan ketepatan penghitungan pajak. Variabel persepsi korupsi pajak atau X1 indikatornya adalah pengetahuan atas kasus korupsi pajak, kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak, dan penegakan hukum atas korupsi pajak. Variabel kualitas pelayanan fiskus atau X2 indikatornya berwujud kehandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan. Ketiga variabel tersebut menggunakan skala ukur yaitu skala Likert. Uji kualitas data. Yang pertama yaitu skala pengukuran. Pengukuran variabel-variabel penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Setiap variabel memiliki bagian pernyataannya sendiri dengan alternatif 5 jawaban yang mengacu pada teknik skala Likert atas sikap responden yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner mampu mengukur apa saja yang hendak diukurnya. Peneliti menggunakan Pearson correlation untuk menguji validitas penelitian ini dengan mengukuran signifikansi Pearson correlation yang digunakan adalah 0,05. Suatu model dikatakan valid apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. Uji reliabilitas. Menurut Ghazali, reliabilitas adalah alat ukur kuesioner yang merupakan instrumen suatu variabel. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana konsistensi instrumen apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan keputusan Cronbach-Alpha, yaitu sebesar 0,6. Apabila Cronbach-Alpha lebih dari 0,6 dari setiap variabel, berarti setiap instrumen dalam penelitian ini adalah reliable dan pertanyaan bisa diterima. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Ghazali, tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data, yaitu variabel dependen dan variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria apabila nilai signifikansi lebih dari 5%, maka data terdistribusi normal. Sebaliknya,
Apabila nilai signifikansi kurang dari 5%, maka data terdistribusi tidak normal. Lalu uji multikolinearitas. Tujuan uji ini untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF. Cara terjadinya multikolinearitas adalah suatu model regresi dikatakan tidak terdapat korelasi antara variabel independen jika nilai tolerans lebih dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10. Uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas, dan apabila varian sama disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Gleicher. Selanjutnya, uji analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Menurut Ghazali, data statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif berisi informasi mengenai pemusatan data dan penyebaran variasi data. Lalu ada analisis regresi linear berganda. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau Y, sedangkan yang menjadi variabel independen adalah persepsi korupsi pajak atau X1 dan kualitas pelayanan fiskus atau X2. Sehingga regresi linear berganda yang dapat dirumuskan adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Uji hipotesis. Yang pertama, uji F. Uji F bertujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu apakah variabel independen, persepsi korupsi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan dependen secara parsial. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi. Kegunaan uji koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan mengkuadratkan korelasi. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai adjusted R-square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen yang terbatas. Nilai adjusted R-square yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Dan berikut adalah contoh kuesioner Google Form penelitian ini. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu identitas responden, pernyataan mengenai persepsi korupsi pajak, pernyataan mengenai kualitas pelayanan fiskus, dan pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sekian pemaparan proposal tugas akhir ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.